Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agustina dengan NPM 062140512672. Yang terhormat, Ibu Ulfatika Saputri, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan dan penonton yang saya banggakan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kewajiban. Kewajiban menurut standar akuntansi pemerintah didefinisikan sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah karena pihak ketiga tersebut telah memberikan sejumlah dananya kepada pemerintah daerah di masa lalu. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dibayar 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan dapat menyerap aset lancar. Sedangkan kewajiban jangka panjang dibayar lebih dari 12 bulan dan akan menyerap aset lancar dan aset tidak lancar. Adapun manfaat utang, yang pertama, memperbaiki struktur neraca, yang kedua, meningkatkan struktur fiskal, yang ketiga, menjaga kesinambungan fiskal, dan yang keempat, membiayai investasi pembangunan yang membutuhkan dana besar, sehingga akselerasi pembangunan bisa dicapai. Selanjutnya, terdapat manajemen utang dan analisis risiko. Manajemen utang pemerintah daerah meliputi serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka memperoleh, memanfaatkan, dan mengembalikan pinjaman pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Tindakan-tindakan yang dilakukan yaitu menjaga kesinambungan pertumbuhan utang pada level yang aman, mengevaluasi struktur utang, melakukan portofolio utang, menegosiasikan dan memilih skema pinjaman yang memberikan keuntungan optimal dan risiko terkecil bagi pemerintah daerah, menghitung biaya utang dan dampaknya terhadap stabilitas fiskal pemerintah daerah, menghitung pengaruh utang terhadap makroekonomi daerah, memantau penggunaan utang, mengevaluasi penggunaan utang, dan melakukan penjadwalan kembali utang. Selanjutnya, terdapat analisis risiko. Dilakukan untuk menghindari kerugian yang mungkin dialami pemerintah daerah terkait dengan penggunaan utang. Analisis risiko meliputi tindakan menganalisis kondisi ekonomi makro nasional, regional, dan internasional, serta prediksi ke depan, menganalisis nilai tukar dan prediksi ke depan, memprediksi dan mengantisipasi adanya kejutan eksternal yang berpengaruh terhadap manajemen utang, membuat skema tindakan perlindungan nilai utang, memprediksi dan mengantisipasi timbulnya utang bersyarat, melakukan uji kekuatan terhadap portofolio utang yang saat ini dimiliki pemerintah daerah dengan mendasarkan pada kejutan ekonomi dan keuangan yang mempengaruhi daerah. Berdasarkan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah ini, kita dapat melakukan beberapa analisis utang pemerintah daerah, yaitu analisis pertumbuhan utang, analisis rasio utang per kapita, analisis rasio utang terhadap ekuitas, analisis rasio utang terhadap aset modal, analisis rasio bunga utang terhadap pendapatan asli daerah, analisis rasio utang terhadap PDRB, analisis rasio utang terhadap pendapatan pajak, analisis rasio utang terhadap pendapatan asli daerah, dan analisis rasio utang terhadap total pendapatan daerah. Analisis pertumbuhan utang bermanfaat untuk mengetahui perkembangan utang pemerintah daerah dari tahun ke tahun bagi manajemen pemerintah daerah. Informasi pertumbuhan utang ini penting untuk perencanaan dan pengendalian utang. Berdasarkan data pertumbuhan utang pemerintah daerah tahun 2015 secara total relatif besar, yaitu mencapai 347% atau lebih dari 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kewajiban jangka panjang meningkat menjadi 416% atau lebih dari 5 kali lipat dari tahun sebelumnya, sedangkan kewajiban jangka panjang meningkat menjadi 141%. Memang jika dilihat dari komponennya terdapat utang yang pertumbuhannya negatif, yaitu utang bank dan utang kepada pemerintah pusat. Pertumbuhan utang yang sangat signifikan dipengaruhi oleh pengeluaran obligasi pemerintah daerah sebesar 50 miliar dan peningkatan utang jangka panjang kepada pihak ketiga sebesar 392%. Analisis rasio utang per kapita. Untuk dapat mengetahui rasio ini diperlukan data jumlah penduduk pemerintah daerah setempat dengan rumus rasio utang per kapita sama dengan total utang dibagi total jumlah penduduk. Dapat kita lihat dari tabel, meskipun tahun 2015 terjadi peningkatan utang yang cukup besar, tapi jika dilihat dari beban utang per kapita masih relatif kecil, yaitu pada tahun 2015 setiap penduduk atau warga hanya menanggung utang pemerintah daerah sebesar 132,43 per tahun.
Rasio utang terhadap ekuitas bermanfaat untuk memberikan indikasi berapa bagian dari ekuitas yang diperlukan untuk mendanai utang. Dengan rumus, rasio utang terhadap ekuitas sama dengan total utang dibagi jumlah ekuitas. Rasio utang terhadap aset modal. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi utangnya dengan aset modal yang dimilikinya. Apabila terjadi kegagalan dalam pembayaran utang. Dengan rumus, rasio utang terhadap aset modal sama dengan total utang dibagi dengan total aset modal. Analisis rasio bunga utang terhadap pendapatan asli daerah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membayar bunga utang jangka panjang dengan pendapatan asli daerah. Dengan rumus, rasio bunga utang terhadap PAD sama dengan pendapatan asli daerah dibagi bunga utang jangka panjang. Analisis rasio utang terhadap PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Rasio ini untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menanggung beban utang dan memenuhi kewajibannya. Berdasarkan kemampuan produktivitas yang dimiliki daerah, dengan rumus, rasio utang terhadap PDRB sama dengan total utang dibagi PDRB. Untuk dapat mengetahui hasil perhitungan rasio ini, diperlukan data PDRB. Data PDRB dapat diperoleh melalui Biro Pusat Statistik Daerah. Analisis rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan pendapatan pajak yang diterima. Dengan rumus rasio, utang terhadap pajak daerah sama dengan total utang dibagi pendapatan pajak daerah. Analisis rasio utang terhadap pendapatan asli daerah. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan pendapatan asli daerah. Dengan rumus, rasio utang terhadap PAD sama dengan total utang dibagi pendapatan asli daerah. Analisis rasio utang terhadap pendapatan daerah merupakan perbandingan antara total utang dengan total pendapatan daerah. Semakin rendah nilai rasio ini, maka akan semakin baik. Dengan rumus rasio, utang terhadap pendapatan daerah sama dengan total utang dibagi total pendapatan daerah. Selanjutnya terdapat ekuitas. Menurut standar akuntansi pemerintah, ekuitas didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dengan kata lain, ekuitas sebagai hak residual pemerintah atas aktiva pemerintah setelah dikurangi semua kewajiban. Selanjutnya terdapat persamaan akuntansi pada organisasi bisnis yang dirumuskan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemegang saham atau aset kewajiban sama dengan ekuitas pemegang saham. Sedangkan pada organisasi pemerintah dengan teori entitas, persamaan akuntansinya dirumuskan aset sama dengan kewajiban. Untuk teori dana, persamaan akuntansinya untuk dana yang dapat dibelanjakan aset likuid sama dengan saldo dana, dan untuk dana yang dipisahkan pengelolaannya, aset sama dengan aset yang dipisahkan atau dibatasi penggunaannya. Berdasarkan dua konsep tersebut, kemudian persamaan akuntansi pemerintah menjadi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Baiklah, demikian video penjelasan analisis kewajiban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.